Ikuti kami yuk mengunjungi pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan yang terletak di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebenarnya apa sih P2MKP itu? Yuk simak langsung videonya. Ya, terima kasih. Nama saya Umar Hamzah. Saya menekuni sektor budidaya ini sudah kurang lebih 20 tahun. Dengan banyaknya minat dan potensi wilayah kami memang berada di kawasan Minapolitan, yaitu kota ikan. Ya, banyak masyarakat yang memang bergerak di sektor ini. Di 2014 saya bentuk kelompok pintu air. Ya, setelah terbentuk kelompok, rupanya minat masyarakat untuk menekuni sektor ini lebih banyak. Akhirnya dari Dinas Perikanan Kabupaten Bogor, saya ditunjuk jadi penyuluh swadaya. Jadi penyuluh berasal dari masyarakat, membina lagi masyarakat sekitar. Di 2019, saya mendapatkan predikat penyuluh teladan terbaik di Kabupaten Bogor. Ya, saya waktu itu dapat reward dari Ibu Bupati, kami dapat umroh VIP karena prestasi tersebut. Pasar ikan yang ada di sekitaran wilayah kami, karena kita berada di sekitaran Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, sehingga peluang pasarnya cukup besar dan cukup menjanjikan. Karena di sini wilayahnya memang sumber airnya cukup banyak, potensi lahannya masih cukup luas. Jadi kami di samping budidaya, kami juga punya kelompok yang terdiri dari ibu-ibu, istri-istri kami pelaku. Jadi mereka bikin lele siap goreng yang sudah dibumbuin, bikin nugget lele, bikin kapsul lele, bikin abon lele, dan bikin lele original. Jadi lele tanpa bumbu, pangsa pasarnya beberapa restoran. Tapi untuk penjualannya tuh gimana Pak? Nah, kalau penjualan masih banyak memang konsumen yang datang ke sini. Datang langsung? Iya, datang langsung. Kenapa? Mereka ingin mengetahui persis proses budidaya yang kami lakukan. Karena kami di sini memakai panduan sertifikat cara budidaya ikan yang baik dari kementerian. Berarti bukan asal ya Pak? Betul, ada SOP-nya ya, ibaratnya. ada SOP sehingga konsumen akan lebih yakin begitu melihat ikannya pada saat dibudidaya. Karena apa? Selama ini yang terjadi, lele ini terkesan dia makanan pinggiran, makanan yang tidak sehat. Makanya pola pikir itu beberapa tahun terakhir ini kami mengarah ke sana, edukasinya bahwa lele itu layak dikonsumsi, lele itu sehat. Nah, kalau lele di daerah sini memang kami penghasil lele. Wilayah yang Minapolitan 4 kecamatan itu per hari tidak kurang dari 40 ton lele per hari ya. Tapi sistemnya masih banyak mengadu sistem tradisional ya, budidaya di empang dengan makanan yang memang tidak sesuai dengan SOP yang diminta oleh kementerian. Makanya segmen kami agak berbeda dengan mereka. Jadi kami betul-betul ingin mengedukasi dengan harapan ke depannya masyarakat tidak ragu lagi untuk mengkonsumsi lele. Kalau untuk SOP-nya mungkin agak sedikit panjang ya Pak. Tapi kalau misalkan boleh dijelaskan nih Pak secara singkat aja gitu, mungkin seperti apa sih Pak? Kalau SOP tadi, pertama dari benih. Benih itu berasal dari kelompok yang memang memiliki sertifikat CPIB. Nah, kemudian begitu masuk ke segmen budidaya, dia memakai panduan sertifikat CBIB. Cara budidaya ikan yang baik, ada sertifikatnya. Ada lagi? Ya. Nah, sertifikat ini oleh auditor dari kementerian, mereka datang ke lapangan secara mendadak melihat proses yang kami lakukan, ya, termasuk penggunaan obat-obatan. Kalau untuk pengolahan airnya Pak, apakah ada pH tertentu atau airnya harus seperti itu apa gimana Pak? Betul. Nah, khususnya di lele ini memang mempunyai karakteristik tertentu ya. Jadi pH yang dibutuhkan antara 6,5 sampai 8 masih normal. Nah, kemudian kandungan amoniak yang ada di air juga harus kita antisipasi terus. Makanya kami menggunakan sistem filter. Filter? Ya.
jadi air disirkulasi. Kalau untuk keseharian di P2MKP ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Ada jadwal tertentu gitu nggak? Karena kami lembaga sosial yang berkewajiban memberikan informasi tentang sektor perikanan. Makanya dari jadwal waktu, kemudian jadwal kegiatan, kami tidak ada semacam aturan, betul ya. Nah, kapanpun masyarakat butuh, selagi kami masih sehat bisa melayani, itulah yang harus kami lakukan. Berarti sistemnya namanya pekerja juga Pak kalau di sini? Kalau di sini tidak. Ya. Tapi kalau mungkin anggota sebutan. Ya, kami anggota. Kalau Ya. anggota sekiranya ada berapa Pak? Kami ada 12. 12 orang. Iya, 12 orang. Nah, ibu-ibu lain lagi. Ibu-ibu lain Iya, lagi? lain lagi. Jadi 12 orang ini yang memang bergerak di sektor budidaya ikannya. Kalau olahan itu ibu-ibu ada 10 orang. Ya, istri-istri para pembudidaya ikan. Nanti setelah kami panen, ibu-ibu ini yang urusan ngolah. Ya. Kalau di sini ada lele, ada ikan nila, ada ikan gurame, ada ikan koi, ada beberapa jenis ikan hias. Nah, kalau ikan yang lain seperti nila sama, seperti lele. Kami bikin nila siap goreng, ya, kemudian nila bumbu kuning, kemudian ada nila original. Kalau ikan lain seperti ikan hias kami jual hidup ya. Nah, pertama, P2MKP ini adalah lembaga yang memang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat ya. Karena lembaga ini sifatnya sosial. Lembaga ini tidak namanya menentukan waktu, kapanpun masyarakat bisa belajar, ada kemauan, tempatnya memang di P2MKP. Jadi lembaga ini sangat fleksibel. Nah, tentu harapan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi, ingin menekuni, ingin mendalami sektor perikanan, coba P2MKP pintu air sangat membuka diri. Karena sektor perikanan yang kami rasakan ini ada sektor yang cukup menjanjikan, terutama di pemuda. Jadi menekuni sektor budidaya ikan ini tidak harus punya kolam. Ya, kami sudah punya potensi untuk memproduksi. Nah, adik-adik pemuda, tolong bantu kami di sektor pasarnya. Begitu permintaan pasar besar, otomatis pendapatan kami pelaku kan bertambah. Betul. Ya, kedua belah pihak saling bisa menguntungkan. Nah, ini sinergi yang memang kami harapkan. Kami harapkan ke depan. Tapi berarti belum ada hal itu Pak, yang anak muda untuk promosi dan lain sebagainya itu belum ada atau gimana? Sudah ada, ya, di ikan hias kami sudah ada link untuk ekspor ya. Teman-teman kami sudah ekspor ke Belgia, ke Amerika Latin, ke Singapura sudah. Ya, tetapi untuk ikan konsumsi kita belum. Ya, ada beberapa kampus terutama Mosoko dari beberapa dosen itu memang sudah membantu link pasar kami. Ya. Nah, kami tunggu gerakan dari adik-adik mahasiswa ini untuk memperbesar pasar. Silakan dengan cara rekayasa adik-adik sekalian. Nah, ya. Mungkin nanti kan ada video untuk tutorial cara pembudidayaan ikan nih Pak. Nanti misalkan ada yang lihat terus ternyata dia buka budidaya, itu nggak apa Pak? Ilmu-ilmu yang tadi. Nah, justru kami berbangga hati. Ya, kalau memang ada masyarakat di luar sana yang memang melakukan sektor ini, belajar di sini, kami tidak keberatan, bahkan kami sangat bersyukur. Ya, berarti apa yang kami lakukan bermanfaat buat orang lain.